Amin radhiyallahu ankum. Wa qauluhu ta'ala, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Qur'an, wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu hendaknya menjadi umat yang senantiasa beramar ma'ruf nahi munkar. Barang siapa di antara kita yang beramar ma'ruf nahi munkar, wa ulaika humul muflihun, maka mereka menjadi pemenang. Umat Nabi Muhammad yang beruntung adalah mereka yang menjejaki daripada jejak perjalanan Rasulullah SAW. Sebagaimana Rasulullah itu beramar ma'ruf nahi munkar, maka kalau kita ingin beruntung sebagaimana Rasulullah beruntung, menang sebagaimana Rasulullah menang, beramar ma'ruf nahi munkarlah kita satu sama lain, saling menasihati satu sama lain, saling menyeru kepada kebaikan dan saling mencegah daripada kemaksiatan. Mereka orang yang beruntung, mereka orang yang menang. Wal falah, apa yang dimaksud beruntung? Yang dimaksud kemenangan ini apa sih? Huwal fawzu bi sa'atid dunya wal akhirah. Yang dimaksud beruntung di sini ini adalah keberuntungan dunia dan akhirat. Kita ini kalau beramar ma'ruf nahi munkar bukan hanya untuk dunia tok atau akhirat tok. Dunia untung, akhirat untung. Jangan khawatir kalau kita ini beramar ma'ruf nahi munkar kita khawatir kehilangan rezeki. Ibarat kalau kita punya toko gara-gara kita beramar ma'ruf nahi munkar jadi pedot rezekinya kita, enggak. Kalau kita ini beramar ma'ruf nahi munkar, bukan hanya rezeki dunia kita dapat, kesuksesan nanti di akhirat kita pantas untuk mendapatkan. Kita pantas untuk mendapatkan. Kita tidak menjadi umat terbaik. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas. Kita ini tidak menjadi umat terbaik karena beberapa sifat. Bukan karena umurnya kita paling panjang, bukan karena fisiknya kita paling kuat, bukan karena ibadahnya kita paling banyak dibandingkan dengan umat terdahulu kita menjadi umat terbaik, bukan. Kita menjadi umat terbaik adalah kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Bukan hanya ngaku iman, tapi membuktikan keimanannya, membuktikan keislamannya dengan beramar ma'ruf nahi munkar. Wal amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Beramar ma'ruf nahi munkar. Amar ma'ruf nahi munkar itu adalah min a'dham sya'airid, termasuk daripada paling agungnya syiar agama. Wa aqwa da'ail Islam, paling kuatnya tiang Islam. Wa ahammil wadaifi 'alal muslimin, dan paling pentingnya tugas bagi seorang muslim. Amar ma'ruf nahi munkar itu adalah paling pentingnya tugas kita sebagai umat Islam. Paling kuatnya tiang agama kita, agama Islam, dan termasuk di antara paling agungnya tiang agama kita, agama Islam. Paling agungnya syiar agama kita, agama Islam. Wa bihima diwahul amri wa salahu sya'ni kulli. Kalau kita beramar ma'ruf nahi munkar, maka dengan amar ma'ruf nahi munkar itulah agama kita ini bisa tegak. Agama kita ini menjadi agama yang disegani, menjadi agama yang kencang. Antara agamanya dengan penganutnya sama-sama baiknya, dan semua kebaikan dari segala aspek kehidupan, mau hablum minallah, mau hablum minan nas, mau dunia, mau akhirat, mau zahir, mau batin, itu tergantung bagaimana kita peduli di dalam urusan amar ma'ruf nahi munkar. Kita ini kan semuanya pasti punya keinginan masuk ke dalam surga. Kalau kita punya keinginan masuk ke dalam surga, pertanyaannya apa modalnya kita, bekalnya kita? Kita harus punya modal, bekal, kendaraan untuk masuk ke dalam surga. Ketahuilah modal paling penting adalah ketakwaan. Caranya kita menjadi orang bertakwa bagaimana?
Bi'adadi anfasin khalaq, sebanyak nafasnya makhluk, sebanyak itulah jalan yang bisa kita tempuh untuk menjadi orang yang bertakwa. Salah satunya adalah dalika wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Orang yang mengagungkan syiar-syiar agama, apa syiar agama apapun yang dianggap penting oleh Allah. Kalau kita mengagungkan apa yang diagungkan oleh Allah, nomor satu pun apa yang nomor satu pun oleh Allah, tanda kalau hati kita ini adalah hati dari orang yang bertakwa. Baru kita bicara surga. Jangan kita bicara surga, jangan kita tanya surga ada di mana kalau kita nggak punya ketakwaan. Jangan bicara kita mau kemana kalau kita nggak punya kendaraan. Jangan kita tanya kita mau pergi kemana kalau kita nggak punya modal, nggak punya bekal. Orang siap tanya surga, ya harus siap modalnya, siap bekalnya, siap kendaraannya. Al-Quran itu syiar agama, amar ma'ruf nahi munkar syiar agama. Nabi Muhammad SAW itu syiar agama, amar ma'ruf nahi munkar itu juga syiar agama. Sama. Safa wal Marwah, inna Safa wal Marwah min sya'airillah. Safa, bukit Safa dan bukit Marwah itu adalah merupakan syiar daripada syiar-syiarnya Allah, tanda daripada tanda-tanda kebesaran Allah. Amar ma'ruf nahi munkar juga termasuk syiar min sya'airillah. Masjid syiar agama, amar ma'ruf nahi munkar syiar agama. Syahadat rukun Islam sama. Amar ma'ruf nahi munkar adalah merupakan salah satu daripada rukun-rukun Islam. Walaupun tidak termasuk daripada yang 5, tapi tidak bisa dipungkiri dari sisi yang lain bahwa amar ma'ruf nahi munkar itu adalah paling termasuk di antara paling kuatnya tiang agama. Jadi kita harus punya kewajiban, kita harus membuktikan. Kita harus sadar bahwa kita ini punya kewajiban untuk membuktikan keseriusan kita kalau kita ingin masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Sehingga bisa kita pahami kalau kita beramar ma'ruf nahi munkar, kalau kita beramar ma'ruf nahi munkar, berarti kita telah menegakkan agama kita sendiri. Kalau kita meninggalkan amar ma'ruf nahi munkar, kita telah menjadi musuh dalam selimut di dalam agama kita sendiri. Musuh paling bahaya itu musuh dalam selimut, gak ketawa. Sama kalau kita enggan, takut, khawatir untuk beramar ma'ruf nahi munkar, maka ketahuilah kita telah menjadi musuh dalam selimut yang menghancurkan agama kita sendiri tanpa kita sadari. Orang yang meninggalkan sholat faqad hadama din. Orang yang meninggalkan sholat telah menghancurkan agamanya sendiri. Sama orang yang tidak beramar ma'ruf nahi munkar dengan berbagai macam dalil dan alasan, dia telah menghancurkan agamanya sendiri. Orang yang nggak mau sholat itu musuh dalam selimut. Sama orang yang tidak mau beramar ma'ruf nahi munkar juga musuh dalam selimut. Sama-sama bahayanya, nggak sadar kalau mereka justru menjadi penyebab utama daripada kalahnya agama Islam. Bukan kalah perang sih, cuman ekonomi bukan kita. Yang menguasai ibadah muslimin mayoritas di seluruh dunia. Kekuasaan bukan kita yang menguasai. Kekuasaan yang ada dimanapun bukan berdasarkan Al-Quran, bukan berdasarkan aturan Rasulullah SAW. Padahal muslimin mayoritas. Kok bisa? Kok bisa muslimin mayoritas di seluruh dunia, tapi rusaknya zaman ini semakin nyata? Kok bisa? Apa penyebabnya? Karena satu di antara kita tidak memiliki kepedulian urusan diri-diri. Itulah yang menjadi sebab utama kenapa muslimin boleh mayoritas, tapi ekonomi di seluruh dunia bukan kita yang menguasai. Fitnahnya zaman
tidak bisa teratasi. Kenapa? Karena kita meninggalkan salah satu tiang agama yang paling kuat, yaitu adalah amar ma'ruf nahi munkar. Berarti kalau kita tidak beramar ma'ruf nahi munkar, otomatis kita menjadi musuh dalam selimut. Itu baru akibat yang pertama, resiko yang pertama. Resiko yang kedua, wa bi'ihmalihima tata'attal al-hudud wa tuta'adda al-hudud wa yakhfal haq wa yadharul batil. Gara-gara kita meninggalkan amar ma'ruf nahi munkar, maka hak-hak menjadi terbengkalai. Haknya Allah terbengkalai. Gak ada yang sholat dibiarkan, sepenting aku sholat misalnya. Akhirnya haknya Allah terbengkalai. Gak ada yang bayar zakat dibiarkan, padahal itu haknya Allah. Kalau barangnya dicuri ngamuk, barangnya dicuri ngamuk. Tapi kalau haknya orang miskin dicuri orang kaya, gak pernah ngamuk. Sing penting aku iso mangan, gak ngurus masih semua gak iso mangan. Gara-gara yang kaya gak mau peduli dengan zakatnya, gak ngurus. Tata'attal al-hudud, haknya Allah terbengkalai, haknya manusia terbengkalai. Lek anak ibu si rusak gara-gara homer, gara-gara judi, gara-gara pornografi, gara-gara zina, urusan dewi-dewi. Tapi naudzubillah, kalau sudah anaknya jadi korban baru ngamuk. Repot orang sekarang. Lek urusan ibu gak diurus, lek urusan dewi harus diurus. Repot. Bukan begitu seharusnya. Masa kita ini gak peduli kalau rumahnya tetangga kita dicuri? Kita peduli ya kalau rumah tetangga kita kebakaran, naudzubillah. Rumah tetangga kita kebobolan maling, peduli kan kita? Masa kita gak peduli kalau mereka tercuri imannya? Kalau anak mereka, laki perempuan mereka terbobol keimanannya, akhlaknya, masa kita gak peduli? Masa kita lebih peduli dunianya mereka daripada akhiratnya mereka? Kan aneh. Coba kita berpikir dengan hati yang bersih, dengan akal yang bersih. Akal mana, hati mana yang bisa terima? Kalau ada rumah tangga kita yang kebakaran, kita peduli. Tapi kalau imannya mereka yang bohongan, kita nggak peduli. Akal mana yang bisa terima? Hati mana yang bisa terima? Kalau dunianya mereka saja kita peduli, apalagi akhiratnya mereka, agamanya mereka, imannya mereka, akhlaknya mereka. Ya inilah haknya Allah terbengkalai, haknya manusia terbengkalai. Akhirnya wa ta'adda al-hudud, wah semakin melampaui batas manusia perbuatan manusia, karena tidak ada yang melarang mereka. Nggak ada yang nuturi, nggak ada yang ngandani, nggak ada yang mau ngasih tahu. Akhirnya apa? Semakin parah mereka melampaui batas agama. Karena mereka merasa apa yang mereka lakukan ini dianggap lumrah akhirnya. Karena nggak ada orang yang menging, nggak ada orang yang mau ngasih tahu. Walaupun anaknya sendiri kadang-kadang, walaupun istrinya sendiri kadang-kadang, kita sebagai orang tua nggak beramalkan Allah dan bukan kepada anak kita. Suami istrinya bukan Allah, nggak diamalkan Allah dan bukan istrinya. Anaknya nggak sholat, kita nggak pernah tanya orang tuanya. Apalagi sama anak itu, apalagi sama bujuni itu. Akhirnya apa? Akhirnya masjidnya sepi. Kenapa? Budale dewi-dewi gak ngajak anaknya, budale dewi-dewi gak ngajak bujuni, budale dewi-dewi gak ngajak tonggoni. Oh mungkin sudah cukup hanya ala sholat yang malah ada. Kalau cukup pasti ada dampaknya. Kita ngajak belum tentu mereka mau, apalagi cuma ngandalkan adat. Lagi aja. Sudah di sini setiap hari ada pengajian, gak bisa. Anak kita minimal, istri kita itu minimal, tetangga kanan kiri depan belakang kita itu minimal. Ajak mereka, ajak dong. Lalu kalau mereka kebakaran kita peduli kok. Rumahnya kobongan,
kita siram bagi pencerai, mereka nggak mau. Lah masuk kita ngajak mereka untuk masuk ke dalam masjid dengan cara yang tidak baik, kan tidak dengan cara yang baik. Rumahnya kok dengan diserang bagi pencerai semua bu, ya nggak ngamuk kok mereka, nggak ngamuk kok. Nah kita ini ngajak mereka masuk ke masjid dengan cara yang baik, masuk mereka ngamuk? Enggak, cuma kita saja yang khawatir sendiri, takut kami dewi. Padahal kalau kita ajak dengan baik-baik, selesai. Nah, itu semakin parah ya, keadaan zaman. Kenapa? Karena orang yang tahu diam. Wailul lil alim idza sakata ala ilmi. Celaka bagi orang yang berilmu. Kita kan tahu ilmunya sholat itu wajib. Kalau perempuan nggak sholat, kita kan tahu perempuan itu wajib menutup aurat. Laki-laki juga wajib sih. Cuma perempuan lebih luas kewajiban menutup auratnya daripada mereka. Kita sebagai suami nggak menjadi mereka. Pantas. Kalau istri orang zaman sekarang kadang-kadang ngawur, chatting sama laki-laki lain, akhirnya teleponan sama laki-laki lain, akhirnya ketemuan sama laki-laki lain, akhirnya satu kamar sama laki-laki lain. Kenapa? Mulai dari awal mukadimahnya pendahuluan kita nggak pernah kasih batas, buka aurat, dandan, minyak wangi begitu harum, pakaiannya cekak, ketat, minim, dianggap kemajuan suami yang moderat katanya. Kalau dipek ambil bujuni wong liya baru bingung. Kenapa? Itu bingung nggak digoreng. Kalau nggak pulang, bujur nih dibiarkan kita berkawan nggak bingung. Kan aneh orang zaman sekarang. Makanya betul ya, tidak ada yang lebih fatal daripada kebodohan. Orang ini nggak peduli kepada agamanya karena mereka pasrah dengan awamnya mereka. Soalnya orang awam dia ya belajar. Kita ini diciptakan bukan untuk awam, untuk belajar, untuk ibadah. Ibadah butuh belajar, butuh ilmu. Wailul lil alim idza sakata ala ilmi wa wailul lil jahil idza sakata ala jahl. Celaka bagi orang yang berilmu, diam akan ilmunya. Celaka bagi orang yang awam, pasrah dengan keadaan awamnya. Enggak boleh. Harus berusaha. Yang ada take and give, saling memberi dan saling menerima. Yang alim harus menyampaikan ilmu. Yang awam harus mencari ilmu. Nah, kalau seperti itu ada amar ma'ruf nahi munkar nantinya. Ada amar ma'ruf nahi munkar. Kalau kita ninggalin amar ma'ruf nahi munkar, haknya Allah terbengkalai, haknya manusia terbengkalai, keadaan semakin parah. Batasan-batasan agama semakin dilancangi, dilangkai dengan lumrah, dengan enteng. Orang mabuk di pinggir jalan sudah biasa kan. Ramadan seperti saya pernah cerita ya. Ramadan kemarin baru berapa hari Ramadan? 1.008 hari, 10 hari Ramadan. Mabuk di tengah jalan, depan mata, dekatnya pasar besar sana. Enteng mereka melakukan itu. Kenapa? Gak ada yang ngomongin. Yang ngomongin jadi musuh bersama. Yang amar ma'ruf nahi munkar malah jadi musuh bersama. Kadang-kadang urusannya dewi, josok suci. Sudah, nggak bisa. Sudah kita bahas panjang lebar, kita nggak bisa mengatakan urusannya dewi itu nggak bisa. Urusannya dewi nggak turun ayat wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabr, nggak turun ayat itu. Kalau urusannya dewi kita ada perintah untuk beramar ma'ruf nahi munkar. Kalau urusannya dewi kita ada perintah untuk yad'una ilal khair, mengajak kepada kebaikan. Yang penting caranya kan begitu. Kalau ada orang mabuk, caranya gimana? Kalau caranya mabuk bukan haram, kafir, neraka. Kalau wah, ya lain ngajak hidup ini enak. Ngajak gege. Tapi kalau kita ngajak ngomong, misalnya apalagi teman, ya Allah, ajaklah kemana? Ayo ngopi yuk, tak bayar. Ngomong ngalor betul bahasa dasi, masuk kasih poin. Masuk langsung berubah. Yang enggak, kecuali kalau betul-betul dapat hidayah kontak dari Allah Subhanahu Wa Taala. Karena bisa langsung mandek. Sudah, jangan ngomong sudah. Kalau kita masih hidup bersama mereka masih hidup bersama kita nggak mau beramal maaf nampaknya kepada mereka, dan mereka nggak bertobat daripada kesalahannya. Jangan ngomong sudah. Kok leis mati salah sendiri baru ngomong mari. Terus tak ada nih terus mari. Nggak ada ngomong selesai.
masih hidup, masih maksiat. Kadang orang diajak lagi semampunya kita. Yang penting pertama gugur kewajiban kita, syukur-syukur dia dapat hidayah dari Allah. Wah, beruntungnya kita. Sayyidina Ali bin Abi Thalib itu pernah dikatakan oleh Rasulullah SAW, lebih baik bagimu wahai Ali, kamu menjadi sabab hidayahnya seseorang sehingga dia tobat dari kekufurannya, dari kemaksiatannya, dari kamu sedekah, daripada kamu sedekah dengan berupa khumurin na'am, onta merah. Onta merah itu onta yang paling mahal, langka soalnya. Pernah tumon dengan onta merah, onta warna pink, sapi warna pink dengan si tumon gitu. Jadi onta warna pink, onta yang biasa itu lebih mahal daripada sapi yang warna pink. Ini apalagi onta yang warnanya pink, sedekah dengan harga onta warna pink. Kamu menjadi sabab hidayah wahai Ali, daripada taubatnya seseorang dari kekufurannya, dari kemaksiatan itu lebih baik. Nah, dari buang si Nabi itu lebih gampang, tapi pahalanya lebih besar daripada kita sedekah satu onta yang paling mahal. Ampun, sedekah onta paling mahal, mikir ratusan juta kalau dibeli menurut waduh. Tapi kalau ngajak kepada orang baik lebih gampang sebetulnya, lebih gampang sebetulnya. Akhirnya kalau sudah kita beramal ma'ruf nahi munkar, wa yahfal haq wa yadharul batil, yang benar jadi samar, yang salah jadi lumrah. Yang benar jadi samar, yang salah jadi lumrah. Akhirnya orang mengajak kepada kebenaran dianggap aneh, dianggap dipandang dengan sebelah mata. Orang sinis semuanya sekarang. Orang pandang sinis kepada orang yang ngajak kepada kebaikan dan mencegah kepada kemungkaran. Itu kan kenyataan. Ini kan kenyataan. Bayang coba jenengan ngajak orang sholat, jenengan punya teman, punya tetangga nggak sholat, kita tahu pasti dia nggak sholat. Kita ajak. Gimana responnya orang lain lihat kita? Sok, suci, turun campur sama urusan orang lain. Dia punya Tuhan, kamu juga punya Tuhan. Jangan urusan diri. Balik mana yang ngomong? Ini ucapan tidak keluar kecuali karena kejahilannya, karena kebodohannya, karena dia pasrah, puas dengan keawamannya, sehingga apa yang ada dalam benaknya dianggap benar sudah. Urusannya dia. Kamu enggak jawab. Kalau ada orang ngomong itu jawab. Boleh orang urusannya dia, orang nabi mas, nggak perlu nabi kalau begitu. Lalu urusan dewi-dewi, ya nggak perlu pengajian. Kalau urusan dewi-dewi, nggak perlu ada syiar yang namanya sholat jamaah, nggak perlu. Sholat kalau jamaah dewi-dewi, nggak perlu masjid ya sudah ngono. Ya buya agama, buya agama. Karena pengajian, urusan dewi-dewi kok pengajian ya? Namanya pengajian itu aja. Namanya sholat berjamaah itu aja. Namanya adzan itu aja. Urusannya beda, gak usah nabi. Namanya nabi itu amar ma'ruf nahi munkar. Namanya nabi itu ada ilallah, ngajak kepada Allah, ada alih orang yang menuju jalan untuk menuju Allah. Gak perlu nabi. Namanya ulama juga begitu. Ayo, kalau ada orang ngomong urusannya diri-diri, dia gak usah nabi, gak usah ulama, gak usah adzan, gak usah jamaah, gak usah pengajian. Bener. Jawab, ojo sungkan. Lalu dia enak kalau kita sungkan. Yang salah gak sungkan, yang bener sungkan. Nah, yang benar menjadi samar, yang salah dilumrah. Lalu salah wani, kita yang berani, tapi dengan cara bukan wani tambah wani, maksudnya bagaimana? Bukan, dia menjawab begitu kepada kita dengan enaknya. Ya kita enak untuk menyampaikan kebenaran. Ada apa? Ada apa? Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW pernah mengatakan begini, man su'ila an ilmi fakatama, barang siapa yang ditanya tentang suatu ilmu tapi dia menyembunyikan jawabannya, alajamahullah yaumal qiyamah bilijanin min narin. Barang siapa yang ditanya tentang suatu ilmu dia menyembunyikan jawabannya, maka nanti di akhirat dia akan digiring oleh malaikat masuk neraka dengan
tali kekang di leher ini terbuat dari api, digiring masuk neraka pakai belenggu biasa, itu sudah soro. Pakai belenggu yang diikatkan di lehernya yang terbuat dari neraka. Ya Allah, lu saya kan gak ditanya, Bin. Iya, kita gak ditanya dengan lisan, tapi kita ditanya dengan perbuatan. Lisanul hal afsah lisanin bagal. Lesannya perbuatan itu lebih nyampe, lebih fasih, lebih ketoro daripada lisanul bagal, lisannya ucapan. Urusannya dewe-dewe. Loh, ini kan ucapan dan perbuatan malah sekaligus. Kita tahu jawabannya apa, jawab. Jangan kayak enak bentuk gegeran. Loh, kalau kita jawabnya ngawur ya gegeran. Kalau dia ngamuk kita respon ya gegeran. Nah kalau dia ngamuk kita nggak respon, kok gegeran? Dia mencak-mencak dan dia tenang, kok gegeran? Enggak. Jawab. Loh Pak, Mas, Mbak, Bu, kalau yang namanya urusan dewi-dewi kalau ada, kalau mau jamaah, kalau pengajian, lek ngono gak usah nabi-nabi, gak usah ulama-ulamaan. Tidak ada nabi, tidak ada ulama, kecuali tugas utama mereka adalah mencegah antar ma'ruf nahi munkar. Titik. Mana ada saya ngisi pengajian di sini amar munkar nahi anil ma'ruf. Mana ada Nabi diutus satu kaum untuk ngajak kepada kemungkaran, mencegah daripada kebajikan. Mana ada? Nggak ada. Nggak jawab, tapi dengan cara kan begitu. Sampai ngawur-ngawur tidak aneh apa polisi. Beres, Aris. Kegiatan apa bukan kegiatan? Kita nyoba lu tidak. Kenapa harus khawatir? Kenapa harus takut? Kenapa harus cemas? Sampai kenapa yang hak adalah yang batil adalah batil. Nah, kemudian Rasulullah SAW pernah mengatakan begini, "Mathalul ghaib fi hududillah wal waqif fiha." Permisalan antara dua orang, yang satu berdiri tegak di atas batasan-batasan agama, batasan-batasannya Allah. Yang kedua terjerumus, terjerembab di dalam kemaksiatan. Kama tali qaumin istaramu ala safinatin fa sara ba'dhum a'laha wa ba'dhum asfalaha. Permisalan di antara dua orang, yang satu berdiri di atas batasannya Allah, nggak berani masuk, nggak berani melancang, termasuk amar ma'ruf nahi munkar. Yang satu lagi nekat melanggar aturannya Allah. Itu sama seperti orang yang berebut untuk masuk satu kapal, yang mana kapal ini ada dek bagian bawah, ada dek bagian atas. Akhirnya mereka yang beramar ma'ruf nahi munkar ada di atas. Yang mereka melanggar kemaksiatan dapat jatah bagian bawah. Pernah tahu kapal? Kapal ada dua tingkat. Tingkat atas di atas permukaan laut, tingkat bawah di bawah permukaan laut. Sehingga orang yang di bawah ini kalau mau ngambil air harus naik ke atas dulu, melangkahi orang yang ada di atas untuk ngambil air. Kalau airnya habis di bawah perbekalan. Ibarat begitu. Sehingga orang yang di bawah mikir, ini kalau kita bolak-balik naik ke atas ngambil air, kesian orang yang di atas. Kenapa terganggu? Mungkin ada yang tidur, kita banguni karena kita mau lewat. Mungkin ada yang lagi asik ngobrol, kita lewat di tengah mereka. Ada yang asik-asik makan, akhirnya mereka terganggu, terusik kenikmatannya makan gara-gara kita lewat. Gak enak, suka. Kalau begitu gimana? Kalau begitu dibolonginya ya. Iya. Kalau begitu kapal itu paling enak dibolongi titik. Biar apa? Ada air yang masuk. Jadi kalau kita butuh air tinggal ngambil. Nggak perlu naik ke atas ganggu orang. Orang yang di atas terbagi menjadi dua. Ada yang ojo, kok bolong yo.
tenggelam semuanya. Ada orang kedua yang ngomong, golongan kedua yang di atas ngomong apa? Jarno, kan sing dibolongi tidak iso, kudu sing dhuwur. Kira-kira orang yang kedua ini bodoh deh. Jarno, lek sing dibolongi sing tidak dhuwur ngamuk, ngelarang. Loh, bagiannya dia sendiri yang dibolongi. Kan bagiannya kita di atas, bagiannya di bawah. Dia bolongi bagian bawah itu jangan hak-haknya dia itu. Loh, ya apa sih? Memangnya ada kapal-kapal tenggelam yang atas selamat, yang bawah tenggelam? Sama. Kalau ada orang ngomong, Jarno, urusannya dewi-dewi, perahunya sama Pak, Mas, perahunya sama, kapan sama tenggelam kita juga tenggelam, rumahnya sama, kapan ada bermain api kita biar kita tambah gede Jarno dengan api deh, kamari dulu itu kamari ini, lo ya salah sih, nggak begitu, ya tentu hak-haknya dia. Hak asasi manusia mau apa juga terserah, dalam haknya Allah. Lah kalau dia mabuk memperkosa orang, apa itu bukan haknya manusia, bilang kan? Kalau dia mabuk akhirnya dia bikin kisruh di kampung, apa itu bukan hak asasi manusia juga, bilang kan? Lah kalau dia gara-gara mabuk kecelakaan, mencelakai orang, lah kalau dia mabuk akhirnya muntah di jalan, bau, ngompol, apa itu bukan hak asasi manusia, coba? Jawab, gitu loh. Jawab orang seperti ini. Cuma pakai cara selesai. Jadi kita kan enggak. Timbangan itu Allah. Loh, jadi, akhirnya besok mabuk di rumahnya kita nanti. Baru ngamuk kita ya. Mengajar. Loh, baru ngamuk kita. Kalau haknya dia nggak terima oleh hak Gusti Pengiran, timbangan itu Allah. Loh, kok gak dibalik? Kalau hanya kita, jangan wis timbangan di dowo, eman konco, eman dulur, eman tonggo. Haknya Allah, nggak bisa. Kita seagama, kalau niki dulurku, ayo mau nggak mau terserah. Seharusnya begitu. Kalau ada orang ngomong jangan urusan diri, itu nggak bisa. Kita tenggelam satu, tenggelam semuanya. Kita selamat satu, selamat semuanya. Itu seharusnya kita ini benar tahu ilmunya, menang. Segiden, nggak berani nyampaikan. Yang penting caranya pas, selesai begitu. Masa ada ketemu cara? Kan ketemu caranya. Ketemu bukan caranya. Nah, karena itu dalam kitab Ihya disebutkan oleh Imam Al-Ghazali bahwa Allah itu pernah berfirman kepada Nabi Yusha bin Nun. Yusha bin Nun seorang nabi. Kemudian Allah mengatakan kepada Yusha bin Nun, wahai Yusha, ketahuilah aku telah binasakan 40.000 di antara umatmu yang baik. 40.000 baik-baik. 60.000 yang lain aku binasakan juga karena kemaksiatan mereka. Nabi Yusha tanya, ya Allah, 60.000 karena maksiat engkau binasakan, wajar. Umat dahulu itu kalau sudah ngawur maksiatnya melampaui batas dibinasakan sama Allah, dipunahkan. Kalau kita enggak, karena bekat kita sebagai umat dan umat. Si dijogo masih dikasih kesempatan, walaupun ngawur sudah sebetulnya, tapi dijogo, kasih kesempatan. Minta panjang umur dikasih panjang umur, badan maksiat setiap hari. Minta sehat dikasih sehat, badan maksiat setiap hari. Minta rezeki dikasih rezeki, badan rezekinya dimanfaatin terus, disalahmanfaatin terus, disalahgunakan terus, dikasih sama Allah. Kesempatan terus. Umat dulu, Pak, ngawur 60.000 dibuka oleh Allah. Nabi Yusha itu heran, lah kalau 60.000 iya nggak apa-apa ya Allah. Lah yang 40.000 kan akhyari, orang-orang baik semuanya ya Allah. Kenapa? Karena mereka tidak marah karena aku dan mereka kumpul dengan mereka. Yang taat kumpul sama ahli maksiat. Si ahli maksiat nggak pernah tahu apa kesalahannya dia. Yang ahli maksiat merasa biasa dan lumrah, wajar apa yang mereka lakukan. Kenapa? Kita nggak pernah memberikan sanksi sosial kepada mereka. Mana ada?
Benar, yang ada orang sana di preman. Untuk preman. Bos, waduh, preman jeruk bos. Preman jeruk bos. Bukan. Harusnya tampakan kalau kita ini punya Islam. Tampakan seharusnya. Tampakan kalau kita ini nggak takut. Tampakan seharusnya. Bukan nantang, tapi tunjukkan kalau dia punya salah. Tunjukkan kalau ada orang nggak sholat, jangan diajak makan bareng, dijak nah dia aja belum. Kalau kemana-mana jangan diundang, jangan diajak. Biar mereka sadar, oh iya saya punya salah. Oh bim gak iso bim. Orang sekarang kalau nggak diundang tambah jadi. Loh, yang penting gugur kewajibannya kita itu dulu. Belum tentu juga kalau kita kasih tegur, sanksi sosial kemudian mereka tambah jadi. Mungkin dia tobat. Belum tentu kan. Siapa yang tahu masa depannya orang? Siapa yang tahu apa dalam benaknya orang? Apa yang ada dalam terbesit dalam hati orang? Siapa yang tahu? Kita ini sudah nggak amal ma'ruf nahi munkar sudah. Oh, nggak dikira tambah jadi. Ini kan sudah. Ini kan sudah. Bukan begitu ya. Amal ma'ruf nahi munkar. Tunjukkan kalau kita ridho dengan perbuatan dia. Seharusnya begitu. Biar dia apa? Biar dia tahu kalau dia salah. Masalahnya begini. Yang mau amar ma'ruf nahi munkar itu nggak kompak. Coba ada satu kampung, ada 50 kakak, ada beberapa kakak, ya kepala rumah tangganya yang laki misal mabuan. Kalau kompak yang nggak mampu ngasih sanksi sosial kepada dia, insya Allah dia tobat. Permasalahannya yang amar ma'ruf nahi munkar jadi musuh bersama di kampung lain. Merasa dapat dukungan, dapat angin segar akhirnya orang yang mabuan, duwe bolo, duwe konco. Sementara yang amar ma'ruf nahi munkar sendirian itu juga. Jadi kita punya dua pengecut sih, lihat dia lebih masalah. Kita wajib untuk marah karena Allah. Kita wajib untuk memberikan sanksi sosial kepada mereka yang telah membuat murka Allah Subhanahu wa taala. Jangan dikira kalau kita kumpul sama mereka kemudian kita ini apa? Enggak kena kualatnya itu. Kalau kita enggak beramar ma'ruf nahi munkar. Ada satu kaum 18.000 jumlah kaumnya. Satu kaum jumlah umatnya 18.000 orang. Amalnya seperti amalnya para nabi. Tahu nggak apa yang Allah lakukan kepada mereka? Dibinasakan oleh Allah, dipunahkan oleh Allah. Jebret kali tek. Kenapa? La ya Allah bunda li Allah. Karena mereka nggak pernah mau marah karena aku, nggak mau marah karena aku, karena Allah Subhanahu wa taala. Mereka makan bareng sama mereka yang lainnya maksiat, minum bareng, kumpul bareng, ketawa ketindih bareng sama yang ahli maksiat. Nggak mau, aku mau. Haknya siapa didahulukan? Haknya Allah. Kalau ada orang ngece-ngece orang tuanya kita nggak mau. Ada orang ngece-ngece orang tuanya kita undang nggak kalau kita punya acara? Ada orang ngece-ngece orang tuanya kita, ngilokno orang tuanya kita ajak nggak kalau kita keluar kota? Kita kalau diundang sama dia mau datang kita? Enggak. Kenapa? Jangan lapor. Dipikir benar apa? Dipikir buat kita. Kita bisa ngomong begitu kalau urusannya kita. Urusan agama leceh kita ini. Urusannya dia sok kendel. Ini lo ngomong tua, tak parah nih. Ngamuk melampaui batas. Gila orang tua karena undang tak harap lo pitung turunan melbomai. Aduh. Apa DCC urusan DCC leceh. Makanya negara itu bisa dikuasai sama mereka, dikuasai sama mafia. Kenapa? Yang berada dalam hak leceh kapan ada berani disio-sio.
Kapan ada yang berani jadi musuh negara, repot. Jadi hidup kabeh bareng. Mari wis kene iki urip terus saya kok ini. Sampai naudzubillah kalau sudah dijajah dan betul-betul dijajah, leher kita berada dalam tebasan pedang orang lain. Baru coba ayo kaset. Kalau sudah kepala kita, kepala anak kita, istri kita berada dalam tongkongan senjata orang lain, bener ya kaset. Telat yang bener, yang beramar ma'ruf nahi munkar gak harus mendukung. Yang bener nggak beramar ma'ruf nahi munkar, salah gak beramar ma'ruf nahi munkar nggak dukung, musuh bisa cocok wis bagus. Kapan hari ini? Kita bicara di kampung ini loh, kita bicara di kampung ini. Setiap kampung pasti ada ahli taat, ada yang maksiat, pasti ada beramar ma'ruf nahi munkar, pasti ada yang tidak, ada yang dukung, ada yang musuh, pasti. Coba dilihat keadaan kampung yang banyak ahli maksiat, nggak ada yang amar ma'ruf nahi munkar, atau ada yang amar ma'ruf nahi munkar tapi nggak didukung sama yang tahu. Lihat aja keadaan kampung itu gimana, delok nih. Kepingin tahu selamat nggak dari musibah, selamat nggak dari balanya Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan ngomong negara sudah, ngomong kampung. Kalau ada orang beramar nahi munkar, dusta, bahasa kita walaupun kita tahu itu sebenarnya benar. Apakah harus beramar ma'ruf nahi munkar jadi nabi dulu, jadi ulama dulu? Enggak bakal jaya Islam ini kalau amar ma'ruf nahi munkar nunggu nabi, nunggu ulama. Ya enggak bakal jaya. Ulama ini nebiro, kewajiban bersama. Ahli maksiat nggak ada yang mau amar ma'ruf nahi munkar, ada yang amar ma'ruf nahi munkar nggak didukung. Nah itulah yang menyebabkan satu daerah itu menjadi daerah yang dikasih galak oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan itu Allah sebutkan dalam Al-Quran. Allah sebutkan cerita dalam Al-Quran dalam surat Al-A'raf. Dalam surat Al-A'raf ada yang namanya kaum Sabat, Bani Israil. Diriwayatkan sih di zamannya Nabi Musa alaihissalam. Walhasil ada satu kampung namanya kampung Elat, kalau bahasa Arabnya Ilah, tinggal di pesisir Laut Merah pada saat itu. Satu kaum Bani Israil ini diperintah oleh Allah untuk kalau hari Jumat mengosongkan waktu, tenaga dan pikirannya untuk Allah. Mereka kenyang, diperintah sama Allah nawar, ngomong sama nabinya, coba tawar kepada Allah, gimana kalau hari Sabtu aja kami mengosongkan waktu, tenaga dan pikiran kami untuk Allah ibadah. Disetujui sama Allah. Ya wis, dina Sabtu loh ya, kosongkan waktunya kamu untuk ibadah, fokus ibadah kepada Allah. Siap, Sabtu. Ibarat yang mestinya Jumat jadi hari rayanya mereka minta Sabtu dituruti sama Allah. Wis yo Sabtu fokus ibadah kepada Allah. Ya, Allah sekarang kasih ujian kepada mereka. Mereka ini minta Sabtu karena Allah atau karena nafsu. Akhirnya Sabtu karena mereka tinggal di pesisir, pekerjaan mereka nelayan. Kalau sudah Sabtu, mereka dilarang sama Allah untuk melaut. Padahal Sabtu ini banyak-banyaknya ikan di laut. Subhanallah, memang Allah atur. Kalau bukan Sabtu nggak ada ikan di laut kecuali mereka dapat dengan susah payah. Lek Sabtu berdiri di pinggir pantai ngelok itu panen, tapi dilarang sama Allah, fokus ibadah hari Sabtu. Kan mereka minta itu dikasih sama Allah. Ini orang kalau kenyang sama Allah bukan udah kita bayar tambah sorok. Bani Israil itu uripi sorok, kenapa? Banyak kenyang sama Allah, banyak protes, kritis, tapi pada Allah dikritisi, ya mati bisa. Yes. Akhirnya kaum Sabat ini terbagi menjadi 3 kelompok. Ada di antara mereka menghalalkan untuk melaut di hari Sabtu, melaut nekat-nekat. Dalam sebuah riwayat enggak, kaum ini enggak melaut, tapi mereka menebar jala
pada hari Sabtu kan nggak melaut, yang dilarang kan melaut. Ada lagi melaut tapi nggak makan hari Sabtu, makannya besok. Kan yang dilarang melaut, yang dilarang makan. Walhasil mereka ini nyari cara, nyari helah gimana caranya mereka bisa melaut dan dianggap sama mereka halal. Ada yang cuma nebar jalan, hari Minggu baru ditarik jalan. Ada yang melaut tapi makannya hari Minggu. Ada yang mereka gak ngurus. Kelompok pertama. Kelompok kedua ngasih nasihat. Jangan, nggak boleh. Allah tuh tahu budayanya kan, kamu nebar jalan dari Sabtu walaupun nggak melaut. Tapi kan itu juga sama saja apa? Berburu namanya. Kita kan dilarang berburu. Kamu berburu hari Sabtu walaupun makannya hari Minggu tetap nggak boleh. Ada kelompok ketiga, lah pusing melok-melok. Di kelompok ketiga, lah pusing melok-melok. Jangan orang. Legend kok katanya taat apa diri. Legend kok tapi dari wong wali, wong soleh kok dari wali dia dari wong soleh dia nggak usah ngurus halim kok. Kelompok ketiga. Akhirnya Allah laknat kaum sahabat kunu kiradatan khosi. Mereka menjadi kerah. Siapa yang menjadi kerah? Yang maksiat dan yang melarang orang untuk menasehati kelompok yang menasehati kelompok pertama tadi. Itu juga menjadi kerah. Terkena azab dari Allah SWT. Adapun kelompok yang kedua yang menasehati dan pindah. Menasehati dan pindah. Menasehati tapi nggak mau kumpul sama mereka. Kalau kita mungkin nggak harus pindah, tapi nggak mau kumpul sama mereka. Di kanan ini nggak kena wis. Yang penting gugur kewajiban saya, tapi saya nggak mau makan bareng kamu. Saya nggak mau makan bareng kamu. Assalamualaikum, waalaikumsalam, selesai. Nggak lebih daripada itu. Kenapa? Khawatir kena azab, kena kualat. Karena kalau sudah balak turun, balak merata. Mana ada balak yang bisa miliki? Ingat kasus tsunami, 200.000 orang meninggal. Iya, yang bilang berapa ya? Apa itu cuma orang maksiat kok yang kena? Enggak, banyak orang soleh, banyak wali-walinya Allah yang kena. Lah kalau 40 orang pasti ada satu walinya Allah, kalau 200.000 berapa wali? Itu kena. Itu kena. Ini gambaran buat kita, jangan kita terus yang penting saya, enggak. Yang penting kita. Bukan yang penting saya. Sing penting bagianku gak bolong. Iso bolong gak apa-apa. Oh ya gak bisa. Gak bisa. Ini hadisnya Nabi itu permisalan dari Rasulullah SAW. Jangan pakai akal. Jangan pakai akal. Ini pentingnya kita berilmu. Sehingga kalau ilmu punya tolak ukur. Kalau kita berilmu kita punya tolak ukur. Pikiran saya ini benar atau enggak? Ada tolak ukurnya. Kita berbuat ada remnya, ada rambu-rambunya. Tapi kalau kita pakai ilmu, kita anggap apa yang ada di benaknya kita benar. Oh iya ya, urusannya diri ya. Ya wis. Oh, itu kan urusan agama, ini kan urusan tangga. Oh, nggak bisa. Terlalu banyak alasan akhirnya kalau kita nggak pakai ini. Terlalu banyak dalih, kakean alasan. Kalau kita berilmu, ketemu jawabannya. Mudah-mudahan Allah bangkitkan Islam dengan Allah bangkitkan ghairah, kecemburuan kita dalam agama. Gairah kita di dalam agama ketika ada orang bermaksiat di tengah-tengah kita. Kita harus menampakkan kepada mereka bahwa kita nggak ridho dengan apa yang mereka lakukan. Kenapa? Sebagai bukti kalau kita sayang sama mereka. Karena saya ingin masuk surga bukan hanya sendiri dan bersama mereka. Sebagai bukti kalau saya saudaranya dan dia adalah saudara saya. Saya berkata maaf dan minta kepada dia dengan cara yang baik. Setelah itu pasrahkan hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapat hidayah dari Allah, mendapatkan kekuatan dari Allah, dan mudah-mudahan kita mendapatkan kemenangan, kesuksesan, keberuntungan dunia sampai ada di akhirat. Allah jadikan kita orang yang baik, zahir baik batinnya, dan mudah-mudahan Allah kasih panjang umur kepada kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan taat kepada Allah, patuh kepada Rasulullah SAW, dan meninggal dalam keadaan akhir husnul khatimah. Amin Allahumma amin. Amin ya rabbal alamin. Rabbana